Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, senantiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian selalu kita bersyukur kepadanya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsi asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, dipastikan orang itu mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, fenomena murtad akhir-akhir ini di kalangan umat Islam adalah disebabkan karena pengaruh-pengaruh negatif pola pikiran liberal, pola pikiran yang bebas, sedangkan pengetahuannya tentang agama belum kuat, sehingga terlepas kuku-kuku yang bergantung kepada kekuatan agama itu, dia menjadi bebas, akhirnya menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu mari kita pelihara anak cucu kita dari program pemurtadan internasional. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, bentengi, peliharalah, kawallah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, bukan hanya di kalangan orang miskin yang diberi hadiah supermi atau rumah murah atau diberikan pakaian, bukan itu saja yang murtad, tapi di kalangan orang intelektual yang akidahnya lemah juga terjadi pemurtadan. Dan kita rekam dari orang-orang yang murtad itu pada umumnya mengungkapkan surat Maryam ayat 71. Katanya tidak ada kepastian keselamatan dalam Islam, karena di dalam surat Maryam itu dinyatakan bahwa semua umat manusia di akhirat kelak akan melewati pintu neraka, jembatan yang bernama Shiratal Mustaqim. Semuanya akan melewati. Nah, inilah yang dibesar-besarkan
oleh para murtadin, antara lain bernama Saifuddin Ibrahim, dan ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, dan di antara mereka mengatakan tidak ada jaminan keselamatan di dalam Islam, semuanya akan masuk neraka melalui titian Shiratal Mustaqim. Cuma yang diambil ayat yang ke-91, tapi dia lupa ayat yang ke-90 yang diawali mengapa manusia menuju ke neraka dan apa bentengnya, apa persiapannya agar kita selamat. Dan ayat 92-nya menyatakan bahwa yang selamat itu adalah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah diimbau oleh para khatib setiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati kecuali di dalam Islam. Itulah jaminan kepastian keselamatan dari Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang kepastian keselamatan. Orang-orang yang berpuasa, di ujung ayat dinyatakan la'allakum tattaqun, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang terpelihara, selamat. Nah, kata-kata la'alla itu di dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah itu faedahnya litamanni. Litamanni itu menginginkan sesuatu yang susah untuk dicapai. Tetapi karena itu firman Allah, ucapan dari Allah, la'allakum itu artinya pasti. La'allakum tattaqun, pastilah kamu akan terpelihara. Jadi orang-orang yang puasa itu pasti dia terpelihara dari azab neraka, kepastian keselamatan. Cuma bahasanya, bahasa terjemahan hanya membantu kita ibarat memasuki satu pintu dari pintu Islam. Jadi terjemahannya hanya membantu secara dasar. Akan tetapi pendalaman ilmu pengetahuan keislaman, apa artinya la'alla? Karena la'alla itu sama artinya dengan Aisyah. Aisyah ayakuna khair, boleh jadi, itu kalau Aisyah. Tapi kalau la'alla, ucapan dari Allah, firman Allah itu artinya pasti. La'allakum tattaqun, pastilah kamu menjadi orang yang selamat, orang yang terpelihara. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, program pemurtadan seluruh dunia kita baca akhir-akhir ini di negeri Arab sendiri. Orang-orang Arab yang sudah menjadi sarjana muslim, pergi dia ke luar negeri terpengaruh dengan ajaran liberal, serba bebas, S1, S2, S3, dan pulangnya itu sebagai doktor, profesor yang lepas dari ikatan agama, dan dia menjadi murtad. Murtadnya ini dua macam, ada yang larinya ke agama Nasrani, kebanyakan menjadi orang-orang ateis atau agnostik, orang-orang yang beragama dalam keadaan tak memerlukan agama. Artinya agama sama saja bagi mereka, tidak ada pentingnya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena akidah mereka menjadi lemah akibat pemikiran-pemikiran yang bebas, yang umum, yang sifatnya terpengaruh dengan doktrin dan nilai-nilai barat yang serba bebas. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu mari kita bentengi anak cucu dan keturunan kita melalui pendidikan dan melalui pekerjaan. Karena melalui pendidikan, beasiswa, banyak orang menjadi murtad. Karena juga melalui pekerjaan, karena banyaknya pengangguran, melalui suatu pekerjaan mereka bisa pula menjadi murtad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, berikan keterampilan kepada generasi muda kita. Pernah pada satu hari Rasulullah SAW melewati suatu tempat di mana ada seorang pemuda yang tangannya berpasir, menanam korma berbeda dengan yang biasa, bisa mengawinkan korma yang lebat buahnya tapi kecil-kecil dengan korma yang lain buahnya yang besar tapi jarang-jarang. Bisa dia
mengawinkan kurma itu. Lalu rombongan Rasulullah melewatinya. Seluruh para sahabat bersalaman dengan pemuda itu. Terakhir Rasulullah bersalaman dengan pemuda itu sambil mencium tangannya. Alangkah kagetnya pemuda itu. Para sahabat Nabi bersalaman dengan beliau biasa-biasa saja, tetapi sampai kepada Rasulullah mencium tangan pemuda itu. Para sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah? Engkau bersalaman dengan pembesar-pembesar Arab, tidak pernah kau cium tangannya. Engkau bersalaman dengan pimpinan-pimpinan agama besar, juga engkau tidak pernah bersalaman mencium tangannya. Tetapi kenapa tangan pemuda ini engkau cium?" Jawab Rasulullah, "Aku mencintai tangan pemuda yang mau bekerja keras." Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah tidak cinta kepada orang yang menganggur. Rasulullah cinta kepada orang yang mau bekerja keras. Kaum muslimin yang berbahagia, pada satu hari Rasulullah melihat di sudut Madinah ada latihan-latihan membaca, ada latihan-latihan menulis, dan kelompok-kelompok itu menamakan dirinya Al-Kuttab, semacam madrasah awal, tapi tempatnya di sudut-sudut masjid. Nah, kaum muslimin yang berbahagia dipanggil guru-guru itu oleh Rasulullah, bertanya kepada guru-guru, "Ya asatis, guru-guru, ya muallim, limadha la tu'allimuha al-hiyaka kama tu'allimuha al-kitaba?" Hei para guru, kenapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis? Itu teguran Rasulullah. Mungkin teguran juga terhadap pendidikan kita pada hari ini. Kalau memisahkan antara keterampilan dalam bidang kehidupan dipisahkan dengan pengetahuan semata. Sampai Rasulullah menegurkan, "Mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis?" Kaum muslimin yang berbahagia, itu artinya kita jangan hanya mengaji saja tanpa mendalami suatu keterampilan. Umat Islam akan jaya apa di dalam bidang pengajian, akidahnya tinggi dan hebat, tapi juga tangannya diberikan bekal keterampilan, sehingga mereka bisa mengajar orang lain keterampilan, bisa zakat dan mengembara kemana-mana, seakan-akan ada jaminan keterampilan bagi hidup mereka di masa depan. Bukankah Al-Quran mengatakan, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Semua orang harus mempersiapkan diri, punya rencana untuk hari esok, baik hari esok yang sebentar di dunia maupun hari esok yang lebih panjang besok di akhirat. Perhatikan, persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkan hari esok. Dan dalam mempersiapkan itu bertakwa kepada Allah. Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Semoga program pemurtadan dapat kita antisipasi dengan berbagai-bagai cara, memperkuat akidah kita supaya generasi muda kita tidak tercerabut dari akar akidahnya dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya liberal yang datangnya dari barat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihi al-ghidar waskuruhu ala kisamihi al-midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, peliharalah diri kami agar terjauh dari musyrik dan murtad, agar generasi kami menjadi generasi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Karuniakanlah pada kami pemimpin yang mencintai rakyatnya dan takut kepada Engkau sebagai Khalik. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kaum muslimin seluruh dunia, baik menghadapi virus beracun yang berbagai bentuknya maupun menghadapi penodaan terhadap keimanan yang berbagai pula jaringannya yang akan menodai kami. Hindarkan kami ya Allah, berikan perlindungan ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.